Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman individu. Oke anak-anak, tahukah anak-anak bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Artinya setiap orang itu pasti memerlukan bantuan orang lain. Satu orang itu berhubungan dengan orang lain. Namun setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada yang sifatnya ramah dan mudah bergaul. Nah, sifat-sifat tersebut itu merupakan salah satu keberagaman. Nah, sekarang berikut beberapa sifat yang mungkin dimiliki oleh teman-temanmu ya. Nah, yang pertama itu adalah sopan. Sopan artinya bagaimana? Yaitu menghormati setiap orang. Kemudian ada sombong. Siapa di sini yang punya sifat sombong? Tentunya tidak ya. Nah, sombong itu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian ada keras kepala. Nah, keras kepala itu artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian ada rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya selalu menghargai orang lain. Kemudian ada humoris. Nah, humoris itu artinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, anak-anak, kita itu perlu memahami sifat dan kebiasaan teman, terutama teman di sekolah ataupun teman bermain. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dengan menerapkan sikap tersebut, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi bagaimana ya? Iya, betul sekali, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk bekerja sama ya anak-anak ya. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Nah, adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila itu berbunyi bagaimana ya? Wow, pintar sekali anak-anak. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke anak-anak, sebagai warga negara yang berpedoman pada Pancasila, kita memiliki dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Nah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, terkadang dalam menghadapi perbedaan karakter individu, kita sering mengalami permasalahan. Perbedaan pendapat sering muncul dan menjadi permasalahan. Dan di era modern seperti ini, perbedaan pendapat telah mengarah pada bidang komunikasi. Nah, maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat
itu bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya yang pertama, mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian terjadi perubahan norma kesopanan. Misalnya, seseorang dapat memberikan kritik tajam atau bahkan bertengkar tanpa bertemu secara langsung atau mengenal satu sama lain. Kemudian, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok suku. Yang keempat, rawan terhadap perundungan atau nama lainnya bullying. Kemudian yang kelima, masyarakat itu mudah diadu domba. Nah, kemudian hilangnya rasa toleransi. Nah, penggunaan teknologi komunikasi tidak semuanya menimbulkan dampak negatif ya. Nah, penggunaan teknologi komunikasi juga bisa memiliki dampak positif apabila kita menggunakannya dengan benar dan juga bijak. Nah, dampak positif yang dapat kita rasakan dalam menggunakan teknologi komunikasi diantaranya memperluas pertemanan dari berbagai daerah, bahkan bisa sampai ke berbagai negara ya. Kemudian sebagai sarana untuk memahami dan menerima perbedaan. Dan juga sebagai sumber pembelajaran. Yang keempat, mempermudah dalam bertukar pengetahuan dan informasi. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pelajaran kali ini yaitu hendaknya kita menggunakan teknologi komunikasi secara bijak dengan pendampingan orang tua kalian ya. Selain itu, kita perlu meningkatkan rasa toleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.